Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, ya selamat pagi, salam. Ya kita patut bersyukur untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Kita terus diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan untuk selalu terus membawa ayat 11 dan 12. Satu Petrus pasal yang 2 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak-bapak dan saudara yang kasih Tuhan, ini merupakan suratan Rasul Petrus kepada orang-orang percaya yang tersebar di berbagai-bagai kota sebagai pendatang dan perantau. Ya, mereka berada di berbagai-bagai kota di tengah bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, meskipun orang-orang percaya berada di tengah-tengah bangsa-bangsa lain, bukan bangsa Yahudi, namun ditentukan seperti dalam judul ini diperingatkan untuk hidup ya sebagai hamba Allah. Ya. Jadi meskipun sebagai orang-orang percaya yang berada di tengah bangsa lain atau bangsa bukan Yahudi, namun di situ ditentukan untuk hidup sebagai hamba Allah, ya, yang melakukan perintah Tuhan, ya, sebagai utusan Tuhan, ya. Ini sesuatu bisa dikatakan bisa sebagai suatu keharusan, karena ketika hidup di tengah-tengah bangsa-bangsa lain, di situ sebagai orang percaya sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Ya. Nah, untuk hidup di tengah-tengah bangsa-bangsa lain, ya, itu bukan sesuatu yang ringan. Di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, pasti itu juga banyak kejahatan-kejahatan. Ini merupakan suatu tantangan, ya, merupakan tantangan yang tidak ringan. Dan bangsa di situ bisa dikatakan bangsa yang hidup di dalam kegelapan. Ya, banyak kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Cara kehidupan mereka, ya, yang menyimpang daripada kehendak Allah. Ya. Nah, jadi di sini meskipun orang-orang percaya di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, yang meskipun ya ada di tengah-tengah kegelapan, banyak kejahatan, ya, orang-orang percaya pada saat itu dipakai sebagai utusan Tuhan. Seperti ketika para murid-murid, bagaimana ketika ya
yaitu pada pesan amanat daripada Tuhan Yesus untuk pergi untuk memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Jadi orang-orang percaya di saat itu dipakai walaupun hidup di tengah-tengah bangsa lain, tapi mereka ya dikatakan yaitu ditentukan untuk hidup sebagai hamba Allah, melakukan perintah Tuhan, yaitu untuk hidup sebagai utusan Tuhan. Ini sesuatu yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang percaya. Ya, kalau kita mengingat bagaimana situasi keadaan yang saat ini memang juga menjadi suatu keadaan merupakan tantangan ya bagi kita sebagai orang-orang percaya, biar kiranya kita hidup seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang percaya yang saat itu tersebar di berbagai kota sebagai pendatang dan perantau. Nah, orang-orang percaya saat itu ya dipakai Tuhan sebagai utusan, yaitu untuk apa? Di situ di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, yang hidupnya ya penuh dengan kejahatan. Yaitu seperti dikatakan dalam firman Tuhan ini, yaitu untuk menjauhkan diri dari keinginan daging. Ya, menjauhkan diri dari keinginan daging. Di sini kita melihat pada zaman Nuh. Kalau kita melihat pada zaman Nuh, bagaimana orang-orang pada zaman Nuh itu semakin banyak, tapi saat itu hidupnya hanya mengejar kesenangan daging. Ya. Mengejar kesenangan daging. Ini benar-benar merupakan suatu keadaan yang benar-benar jahat di pemandangan Tuhan. Ya. Bagaimana Allah ketika melihat orang-orang pada saat itu hanya mengejar kesenangan daging, Tuhan itu akan yaitu membinasakan orang-orang pada saat itu. Ya. Nah, kita melihat bagaimana Nuh saat itu ketika hidup di tengah-tengah orang yang hanya mengejar kepuasan duniawi. Bagi Nuh saat itu benar-benar merupakan suatu tantangan yang tidak mudah ketika Nuh saat itu diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera, sebab saat itu Tuhan akan membinasakan orang-orang pada saat itu dengan air bah. Bagi Nuh ini merupakan tugas yang tidaklah ringan, ya, seperti yang tadi pagi disampaikan oleh Bapak Lewi, ya, peralatan untuk membuat bahtera itu ya istilahnya masih manual, belum secanggih dengan alat-alat sekarang. Berapa lama untuk membangun suatu
bahtera yang sangat-sangat besar, ratusan tahun, bukan perkara yang mudah. Bagaimana kehidupan Nuh saat itu di tengah-tengah orang-orang yang hanya mengejar kesenangan-kesenangan duniawi. Ketika Nuh melakukan suatu apa yang diperintahkan Tuhan, wah pasti ya mengalami tantangan yang tidak mudah, dihina, dicaci maki, ya, apalagi membangun bahtera di atas gunung, sesuatu yang ya yang tidak mungkin sesungguhnya pandangan orang, ya. Tapi itulah yang dilakukan oleh Nuh. Bagaimana untuk melakukan kehendak Allah, hidup di tengah-tengah bangsa yang hanya mengejar kesenangan diri sendiri. Allah akan memusnahkannya. Ya, saya kira ini bagi Nuh merupakan suatu perjuangan yang tidaklah ringan. Bagaimana menahan diri dari olokan-olokan, menahan diri dari hinaan caci maki, ya, menahan diri bagaimana ketika difitnah, yang dikatakan gila. Wah, itu memang berat, ya. Masih harus melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk membuat bahtera dari hari ke hari. Ya, itu bukan suatu pekerjaan yang ringan. Ya. Namun dalam keadaan yang sedemikian, Nuh tidak tergoyahkan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu. Tidak terpengaruh dengan orang-orang pada zaman Nuh pada saat itu. Ya. Tidak goyah. Ya, tetap senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bagaimana kehidupan di tengah-tengah orang-orang yang hanya mengejar kesenangan dunia. Itu merupakan suatu pergumulan yang tidak ringan. Oh, bisa saatnya Nuh ini dalam hatinya menangis, ya, seperti apa yang dilakukannya ketika orang mencibir, mencaci maki. Wah, merupakan tekanan yang sangat berat, ya, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Ya. Ini merupakan suatu pergumulan yang tidak ringan. Demikian juga kalau kita bagaimana di tengah-tengah kehidupan, pahamnya kita ada di dalam tengah-tengah keluarga, ketika situasi keadaan sesuatu yang tidak baik, bagaimana kita saat itu ketika sebagai anak-anak Tuhan menempatkan diri, ya, bagaimana kita menempatkan diri posisi kita sebagai anak Tuhan ketika kita pamannya dalam suatu keluarga banyak yang tidak mengenal Tuhan, situasinya tidak mendukung. Itu benar-benar merupakan suatu pergumulan yang tidak ringan. Bagaimana mensikapi keadaan, walaupun dengan rasanya begitu berat kita, tapi bagaimana kita bersikap sebagai anak Tuhan untuk di tengah-tengah keadaan yang tidak menyenangkan itu. Ya. Ya, setiap orang sungguhnya dimanapun saja berada, seringkali sebagai orang percaya itu sepertinya kita tuh dihadapkan suatu keadaan-keadaan
Ya. Ya seringkali kita ini juga dihadapkan kehidupannya sedemikian. Nuh pun juga demikian. Ya mari kita akan baca di dalam Kejadian 6 pasal 9. Bagaimana Nuh ketika dalam kehidupan di tengah-tengah keadaan yang sangat-sangat berat saat itu. Kejadian pasal 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang dan tidak bercela di antara orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau Nuh dituliskan adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya. Jadi kalau di sini Nuh dituliskan ini bukan sesuatu yang spontan, tetapi ini benar-benar bagaimana proses yang terjadi di dalam kehidupan Nuh ketika orang-orang hidup hanya mengejar kesenangan, tapi bagaimana Nuh tetap mempertahankan kehidupan imannya. Di situ benar-benar Nuh menunjukkan kehidupannya yang dapat menjadi berkat, dapat menjadi saksi di tengah-tengah orang-orang sejamannya. Dikatakan Nuh tidak bercela, ya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, ya. Jadi Nuh saat itu melakukan sesuatu yang diperintahkan Tuhan, ya, sebagai seorang yang diutus sebagai hambanya Tuhan. Ya, kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bagaimana dapat belajar mensikapi keadaan kehidupan, biar kita ini juga menjadi seperti Nuh, ya, di tengah-tengah situasi yang sulit, situasi keadaan yang gelap, namun kita tetap menunjukkan sikap kehidupan seperti Nuh, yaitu orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Ya, untuk terus tetap menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan. Nah, ini yang pertama, ya, yaitu menjauhkan diri dari keinginan daging. Kita bisa melihat contoh adalah seorang yang bernama Nuh. Nah, yang kedua adalah memiliki cara hidup yang baik. Ya. Di tengah-tengah keadaan situasi yang bisa dikatakan banyak orang yang tidak mengenal Allah, ya, dalam keadaan yaitu suasana yang gelap, ya, hidup itu kadang-kadang ya dihadapkan suatu keadaan-keadaan yang bisa membuat kehidupan itu bisa terpengaruh. Ya, kita sudah berjuang bagaimana kehidupan untuk selalu berkenan pada Allah, ya, sebagai tantangan-tantangan untuk bagaimana mempertahankan kehidupan iman.
Ya. Namun Tuhan terus ingin, yaitu seperti disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang percaya yang ada di perantauan sebagai pendatang, yaitu memiliki cara hidup yang baik. Ya. Cara hidup yang baik. Orang lain melakukan sesuatu yang sesuatu yang mungkin masih hal-hal yang tidak baik. Tapi bagi orang percaya, bagaimana kita tetap memiliki kehidupan yang baik yang bisa menjadi contoh teladan. Ya. Kita akan melihat suatu contoh seperti Yusuf. Ya. Yusuf ini seorang anak dari ke-12 anak Yakub. Ketika Yusuf ini sebagai anak yang paling dikasih oleh Yakub, diberikan jubah yang maha indah, yang mahal, namun keadaannya menjadi sesuatu yang membuat hidup Yusuf ini menderita, yaitu harus dibenci oleh saudara-saudaranya. Ya, dan bahkan Yusuf diperlakukan yang tidak baik, dianiaya, bahkan juga mau dibunuh. Ya. Apa saja yang dilakukan Yusuf, ya tetap tidak disapa baik oleh saudara-saudaranya. Wah, ini bukan perkara yang ringan, ya. Bukan perkara yang mudah. Apalagi Yusuf itu adalah anak yang istilahnya bukan yang besar, saudara yang ukuran yang paling kecil, yaitu kakaknya Benyamin. Sungguhnya kakak-kakaknya tuh harus menjaga, melindungi dalam kondisi sebagai anak yang kecil, yang kakaknya lebih tua, tapi hidupnya tuh benar-benar dibuat menderita dan harus masukkan dalam sumur, tapi kemudian diangkat lagi, dijual menjadi budak di Mesir, di rumah Potifar. Ya, secara manusia Yusuf ini sebagai seorang yang masih keadaan sebagai anak, yang mestinya harus senantiasa tetap bersama dengan keluarga, di dalam kasih sayang keluarga dan orang tua. Namun harus hidup jauh dari keluarga, di negeri lain, di Mesir, menjadi seorang budak di rumah Potifar. Ya. Ini bukan perkara yang mudah. Tapi satu Yusuf, meskipun hidup sebagai seorang budak yang sangat-sangat menderita, tapi dia sadar bahwa dia adalah sebagai orang yang takut akan Allah. Ia sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak daripada Allah. Dia lakukan bagaimana hidup untuk memiliki cara hidup yang baik, menjadi contoh yang baik. Kita tahu bagaimana di dalam Kejadian pasal 39 hidup Yusuf itu disertai Tuhan. Ya. Disertai Tuhan luar biasa, dan apa saja yang dikerjakannya berhasil. Ya, berhasil. Ya. Dia sadar meskipun dalam kondisi sebagai budak itu berat, tapi dapat mensikapi
sebagai seorang yang takut akan Allah. Keadaan tidak membuat hidup Yusuf ini terpengaruh. Ya. Keadaan tidak membuat hidup Yusuf ini terpengaruh. Menjadi budak yang berbeda dengan budak-budak yang lain. Sehingga sampai dilihat oleh tuannya, benar-benar Yusuf ini disertai oleh Tuhan. Dan dipercaya oleh tuannya begitu luar biasa. Seluruh harta kekayaannya dan apapun yang ada di rumah dipercayakan oleh Yusuf. Ya. Keadaan boleh ya suatu yang menekan hidup, tapi tidak mempengaruhi kehidupan Yusuf untuk menempatkan diri sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Ya. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh menunjukkan sikap sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Saya percaya Yusuf tidak berhenti untuk selalu berdoa mohon pimpinan Tuhan. Karena kalau di situ banyak dikatakan Tuhan menyertai Yusuf, artinya Yusuf itu tidak pernah renggang dengan Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan senantiasa mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga apapun yang dikerjakan selaku budak di rumah Potifar, dia kerjakan dengan sebaik-baiknya, ya, sebaik-baiknya. Ya. Orang lain boleh berbuat apa saja terserah, tapi Yusuf tetap mempunyai ketetapan hati untuk tetap hidup bagaimana untuk dapat menjadi contoh yang baik, menjadi yaitu mempunyai cara hidup yang baik yang mana dapat menjadi berkat bagi warga Potifar. Ya. Dan yang lain, kita tahu bagaimana Yusuf saat itu benar-benar merupakan suatu tantangan yang tidak mudah. Kita akan baca di dalam Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39. Kita baca ayat 6 bagian B dan sampai ayat yang ke-10. Kejadian 39 ayat 6 bagian bawah itu sampai ayat 10, demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Berapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ya, pada saat-saat dalam kondisi yang menyenangkan dipercaya oleh tuannya, namun ada godaan. Ya, bagaimana kesetiaan Yusuf terhadap Tuhan, yaitu dengan memakai istri, bagaimana istri
Tuannya itu memandang Yusuf dengan birahi, dengan mengajak untuk tidur bersama. Wah, ini merupakan tantangan yang tidak mudah. Ya. Yusuf menolak untuk tidak mau. Ya, terus dari hari ke hari, entah itu waktunya berapa bulan, berapa tahun, ya istri Potifar tetap hatinya tuh tertarik sekali, menunjukkan sikapnya, birahinya kepada Yusuf. Wah, Yusuf saat itu benar-benar saat itu, wah, keadaannya benar-benar merupakan suatu tantangan yang tidak mudah. Dalam kondisi yang tidak ada orang, terus senantiasa istri Potifar pun juga terus membujuknya, merayu, merengek-rengek untuk Yusuf bisa tidur dengan istri tuannya. Nah, bapak-bapak dan saudara yang kasih Tuhan, namun kita tahu bagaimana Yusuf meskipun saat itu harus menanggung risiko, dia tetap melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan Tuhan. Rayuan, bujukan bagaimanapun, Yusuf tetap menolak. Meskipun saat itu harus difitnah, ya, harus difitnah dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Ya, ini risiko yang harus ditanggung. Namun puji Tuhan, ya, Yusuf tetap menunjukkan sikapnya, memiliki kesaksian hidup, cara hidup yang baik, menjadi contoh teladan. Nah, bapak-bapak dan saudara yang kasih Tuhan, inilah firman Tuhan ini, biar kiranya ini pun juga menjadi sesuatu yang dapat, yaitu sesuatu yang dapat menjadi contoh bagi kita untuk bagaimana hidup dalam situasi-situasi yang saat ini. Biar kiranya kita tetap hidup menjadi berkat, menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi terang. Ya, kita meskipun keadaan terbatas, keadaan sederhana, namun kita tetap menempatkan diri sebagai utusan Tuhan yang tetap berkomitmen dengan semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita.